Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, 4 kali pertemuan saya membahas tentang takwa. 3 kali pertemuan pertama itu kita mendalami arahan Nabi tentang masalah takwa, yaitu kita merenungi surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di mana maknanya takwa itu kita merasa 24 jam berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, kuat hubungan kita dengan Allah, karena kita selalu menyiapkan diri dengan yang namanya kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali kita yakin matinya kita ini berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Ini sudah saya bahas. Kemudian yang kedua, takwa menurut Nabi itu surat pertama atau ayat pertama dalam surat An-Nisa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau ayat yang pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu, pada ayat ini ya ayyuhan nas. Karena di sini Allah berbicara takwa murni, bagaimana baiknya hubungan kita antar sesama manusia, khususnya dengan keluarga terdekat. Orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, ini semua harus menjadi perhatian bagi kita semua. Orang bertakwa tidak ada masalah dengan keluarga besarnya. Orang bertakwa menjaga betul hubungan kekerabatan, silaturahim ini. Ini tidak perlu saya bahas lagi karena sudah tuntas, saya pikir sudah cukup jelas saya sampaikan di bulan-bulan yang lalu. Kemudian yang ketiga, baru Allah mengatakan lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwa itu adalah orang yang bisa menata dirinya, menjaga lisannya. Dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah saya bahas. Kemudian terakhir saya ingin mengangkat juga takwa itu ternyata ada wasilahnya, ada sarananya supaya 3 nasihat Nabi yang 3 tadi itu efektif ketakwaan kita. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah itu Pak ya, atau surat Al-Maidah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara mencari, wabtaghu, raihlah, carilah yang namanya al-wasilah itu, sarana itu. Nah, para ulama mengatakan sarana itu ada 3. Menuntut ilmu, sebab orang bertakwa itu butuh ilmu. Orang bertakwa itu macam kita salat sekarang ini, salat itu akan efektif salat kita, jemaah sekalian, manakala kita punya ilmunya. Makanya ulama menulis tentang fikih namanya fiqhus shalah, bagaimana ilmu memahami salat, tentang syaratnya, rukunnya, khusyuknya, sunnah-sunnah salat, yang membatalkan salat dan lain sebagainya. Besok sebentar lagi kita mau puasa, harus pakai ilmu Pak puasa itu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa itu ada ilmunya. Kapan kita mulai berpuasa? Kapan kita mengakhiri puasa? Apa syarat dan rukun puasa? Sunnah-sunnah puasa, makruh-makruhnya puasa, yang membatalkan puasa, yang menghanguskan pahala puasa, itu semua ada ilmunya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian yang kedua, perbanyak amal saleh. Takwa itu Pak melibatkan diri kita dengan berbagai macam amal saleh dalam kehidupan kita. Kalau amal-amal sampean ingin mendapatkan atau diakui oleh Allah sebagai amal saleh, ayo setiap sampean beramal imbangi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Ini juga sudah saya bahas. Terus yang ketiga apa jamaah sekalian? As-suhbah as-salihah. Biasakan kita kalau ingin takwa kita efektif, mengikuti arahan Nabi yang 3 takwa tadi itu, pandai-pandailah Pak sampean memilih sahabat dan teman. Sebab sahabat ini punya pengaruh untuk kita bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya itu sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Kualitas ketakwaannya, ya, performa dirinya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka selektiflah kalian dalam memilih persahabatan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita disuruh jihad Pak, disuruh berjuang dalam hidup ini. Memang hidup ini perjuangan, tinggal sampean perjuangannya karena Allah atau karena siapa. Jihad jangan sampai diartikan hanya pemahaman yang sangat sempit. Jihad itu hanya diartikan perang. Kalau diartikan perang, kita tidak punya kesempatan untuk jihad jemaah sekalian. Padahal jihad itu sepanjang kehidupan kita. Makanya para ulama, jihad itu banyak sasarannya. Bisa jihadul kafirin, bisa juga jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir yang menantang kita, yang melawan kita, kayak saudara kita di Palestina atau di Kashmir, di Mindanao, di Patani, di Sudan Selatan. Ya, ini jihad dengan fisik, dimaksudkan dengan musuh-musuh agama ini. Nanti juga ada jihad Pak, yang kedua jihadul munafiqin, jihad melawan orang munafik. Yang ketiga adalah jihad yang ada di hadapan kita setiap saat, jihadul fasiqin, jihad melawan orang fasik. Muslim mungkin juga mukmin tapi tidak tertarik ke masjid Pak. Ada saudara kita muslim, dengar suara adzan masih main game jemaah sekalian. Ini harus ada perjuangan dari kita untuk menyadarkan orang-orang itu. Amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan, dakwah ini harus jalan. Itu jihad dengan orang-orang yang fasik dari sebagian saudara kita. Nah yang keempat namanya jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, yang 24 jam syaitan ini akan membersamai kita dan bersumpah atas nama Allah untuk mengecoh kita, untuk membuat kita menyimpang dari ajaran agama ini. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tipu daya syaitan itu sangat ringan, ya, sangat lemah kalau sampean insyaallah ada bermujahadah untuk terus-menerus berada di garis aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru terakhir jamaah sekalian ada namanya jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Ya insyaallah hawa nafsu ini Pak 24 jam kita berjuang dengannya.
Termasuk di saat sambil bekerja begini jemaah, kadang ada jebakan-jebakan Pak, untuk kita mengikuti irama hawa nafsu kita. Kadang menghalalkan segala cara, kadang pas di kantor maunya cangkruan terus, tidur terus, pekerjaan kita lalaikan. Ini kan kita mengikuti hawa nafsu. Ini jihad terus menerus harus ada dalam kehidupan kita. Namanya jihad melawan hawa nafsu, jihad dan nafas. Nah saudara, kalau sudah demikian Pak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami takwa utuh seperti itu. Takwa itu hablum minallah, kuat. Takwa itu hablum minan nas, dijaga betul. Takwa itu menjaga lisan kita, tidak mau berbicara kecuali yakin bahwa pembicaraan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggunakan semua itu, Allah juga mengatakan bentuk takwa itu adalah bagaimana kita memperhatikan sarananya supaya tiga nasihat takwa Nabi itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Insya Allah Pak, sampai akan merasakan dampak dari semua itu. Apa dampak dari semua itu ma'asyal muslimin? Coba lihat jemaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillah, kalau orang sudah bertakwa kepada Allah dengan memahami 4 ayat yang 4 bulan berturut-turut saya bahas di sini, Allah mengatakan yaj'al lahu makhraja. Itu Pak, jalan-jalan yang sempit akan ada exit, ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga ngasih rezeki tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Ibu, kalau orang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan Allah mesra, sesama manusia tidak ada masalah, bisa menjaga lisan dan sarana takwa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, pasti berbagai macam kesempitan hidup ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa ada perhitungan, tanpa diduga-duga oleh kita semua. Di ayat yang lain juga dalam surat At-Talaq ayat 4 dan 5-nya, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al min amrihi yusra, Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Bapak, Ibu, kalau urusan kantor belum selesai karena kita merasa tidak punya kemampuan, ya, atau mungkin kita ada ujian, sakit dan lain sebagainya, target enggak terpenuhi, ya, jadi enggak mudah pekerjaan ini, cobalah imbangi dengan ketakwaan kita. Allah mengatakan pada kita, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, Allah jadikan semua urusannya jadi mudah. Dzalika amrullah anzalahu ilaikum, itu sudah ketetapan Allah Pak, perintah Allah pada kita semua, yang Allah turunkan kepada kalian semua. Orang kalau sudah bertakwa, ketetapan Allah, semua urusannya jadi mudah. Wa may yattaqillaha, tidak hanya itu kata Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, orang yang kalau sudah bertakwa kepada Allah, semua dosa-dosanya dan kesalahannya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'zim lahu ajra, Allah juga akan membesarkan, melipat gandakan pahalanya buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah juga mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah pasti memberikan ilmu kepada kalian. Pak, jadi kalau kita merasa dalam hidup ini enggak cerdas-cerdas banget, ya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam hidup ini, saya selalu menyampaikan ini Pak pada anak-anak saya, ya, yang mau ngambil S1 atau S2, yang mau pekerjaan kantornya pingin lancar, tidak ada jalan lain Pak. Ya, apa jalan utamanya itu? Takwa. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada saja temuan-temuan baru nanti jamaah sekalian. Ya. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan ngasih ilmu kepadanya. Nah, kalau Allah sudah ngasih ilmu Pak, insya Allah ilmunya ini ilmu yang bermanfaat buat dirinya, buat masyarakatnya, buat umat, tentu juga buat agama yang kita cintai ini. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lazimal istighfara", barang siapa melazimkan man lazimat taqwa, barang siapa melazimkan ketakwaan ini jemaah sekalian, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah menjadikan semua sesuatu yang dik, yang sempit ini Pak, ada jalan keluar.
walikulli hammin faraja. Yang sumpek-sumpek, yang galau, yang gelisah Pak, berasa banyak masalah, sedih bawaannya, ada faraja. Ada jalan yang akan dimudahkan semua, dilapangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan ngasih rezeki tanpa diduga-duga. Nah, Saudara, izinkan saya juga menyampaikan bagaimana komentar Rasulullah secara khusus Pak dalam hadis-hadisnya ketika berbicara masalah takwa ini. Coba lihat, man halafa an yaminin thumma ra'a atqa biha lillah minha lillah falyatit taqwa. Rawahu Muslim dari hadis Adi bin Hatim. Barang siapa ada orang bersumpah Pak dengan satu sumpah, demi Allah baunya Pak, saya akan umrah tahun ini. Ya, dia kumpulkan uangnya, ngambil paket yang paling bagus, yang VVIP. Itu sekali berangkat sekarang Pak 45 sampai 50 juta yang VVIP betulan. Kalau yang eksekutif Pak antara 37 sampai 42 jamaah sekalian, yaitu yang eksekutif biasa. Dia ngambil Pak, bersumpah atas nama Allah. Tiba-tiba jamaah sekalian, dia sudah ngasih DP Pak 5 juta umpamanya jamaah sekalian. Terus kemudian subhanallah dapat berita Pak, ibunya masuk rumah sakit. Ibunya masuk rumah sakit, ma'asyiral muslimin. Butuh biaya, harus operasi, minimal dibutuhkan dana 100 juta. Kira-kira kita jadi berangkat umrah atau tidak jamaah sekalian? Walaupun sampean sudah bersumpah Pak, ini umrah sunnah bagi kita. Merawat ibu ini wajib jamaah sekalian. Ini sumpah ini Pak bisa sampean batalkan. Karena sampean mendahulukan ada pekerjaan yang lebih mulia. Apa itu? Ngurus ibu, ngurus orang tua, ngurus ayah yang sedang sakit. Kata Nabi, falyatit taqwa, datangi yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini dalam aspek muamalah kita sehari-hari jamaah sekalian harus ada Pak skala prioritas. Contoh jamaah sekalian, sampean mau salat masuk ke masjid mau tahajud Pak. Tahajud sudah menjadi kebiasaan kita tiap malam ma'asyal muslimin. Begitu sampai ngangkat Allahu Akbar, telepon sampean berdering jamaah sekalian. Terus sampai akhirnya rakaat pertama sampean buka, akhirnya WA orang itu karena enggak segera diangkat. Tetangganya sendiri Pak sakit keras, minta bantuan sampean untuk ngantar ke rumah sakit. Apakah sampean terus melanjutkan tahajud jamaah sekalian? Menolong orang ini wajib Pak. Itu juga takwa ma'asyal muslimin. Lebih takwa, lebih bernilai takwanya di mata Allah daripada kita melanjutkan tahajud kita. Inilah agama kita ma'asyal muslimin. Sampai urusan takwa ada kepekaan Pak satu sama lain di antara kita, dan tahu mana skala prioritas dalam beramal itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini memang Pak akan disadari kalau memang Allah memberikan hidayah kepada kita. Sampai-sampai Nabi mengajari kepada kita untuk berdoa khusus masalah takwa ini. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Muslim pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon terus-menerus kepadamu untuk bisa mendapatkan hidayah-Mu. Aku juga memohon kepadamu untuk dalam suasana tuqa, takwa Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa ini ma'asyarul muslimin karunia Pak dari Allah. Perlu sampean minta Pak. Ya, kadang walaupun iman sudah ada Pak, tapi di saat Allah tidak menggerakkan hati kita, jarang loh di antara kita bisa berangkat ke masjid jamaah sekalian. Banyak di antara kita tidak bisa membuka Al-Qur'an jamaah sekalian. Perlu minta Pak kepada Allah suasana takwa itu. Baru setelah itu wal afaf wal ghina, minta kepada Allah afaf, harga diri, tidak suka curhat dan minta-minta pada orang lain, dan diberi oleh Allah kemampuan dalam hidup ini secara finansial. Nah saudara, inilah takwa yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ma'asyal muslimin, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu su'ila ma aktsaru ma yudkhilun nas al jannah. Nabi pernah ditanya tentang perkara-perkara
yang membuat orang banyak masuk surga. Apa kira-kira Pak yang membuat orang kaum muslimin banyak masuk surga? Disebabkan karena apa? Dua hal kata Nabi. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Itu takwa Pak. Ujung-ujungnya takwa semua jamaah sekalian. Jadi yang membuat orang banyak masuk surga itu disebabkan karena dua hal. Takwa kepada Allah, mesra dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan sempurna, dan akhlaknya baik antar kita sesama manusia ini. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 2023 ini Pak, insyaallah suasana takwa mewarnai kehidupan kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat kepada kita semua, dan Allah menjauhkan dari semua itu sehingga kita semakin mendekat merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina wasaddid lana bil Qur'an. Allahumma ij'alhu lana hudan imaman wa nuran wa huda wa rahmah birahmatika ya akramal akramin wa ya hayyu ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir. Nastaghithuka ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.